Kami dari kelompok 1 PG PAUD Trek C. Perkenalkan, saya Rindu Anugrah Sitopu. Perkenalkan, nama saya Imel Fauzia Hasya. Perkenalkan, nama saya Lucian Lumbenturuan. Perkenalkan, nama saya Rara Nurul Makfirah. Perkenalkan, nama saya Nizita Buru Purba. Mata kuliah Profesi Pendidikan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul yaitu The Honoring Teacher. Pada pendahuluan di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dari mini riset kami, yaitu penelitian dalam makalah ini dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu penulis bagaimana kisah perjuangan seorang guru terhadap murid-muridnya dalam film The Honoring Teacher, terutama pada seorang murid yang hampir saja ingin memutuskan untuk berhenti sekolah dikarenakan dia mempunyai suatu masalah dan dia beranggapan bahwa dia tidak bisa menggapai cita-citanya sebagai seorang dokter. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu hal apa saja yang menyebabkan si murid dalam film The Honoring Teacher ini hampir sempat tidak melanjutkan sekolahnya. Yang kedua itu bagaimana seorang guru mengajak dan membujuk murid tersebut agar tetap sekolah dan menggapai cita-citanya sebagai seorang dokter. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui definisi guru, peran guru dan proses pembelajaran, dan bagaimana siswa menanggapi pengorbanan guru yang sangat berjasa. Manfaatnya yaitu mengetahui apa pengertian guru dalam film The Honoring Teacher. Yang kedua yaitu menambah pelajaran tentang berjasanya guru dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu banyak hal berharga yang bisa kita dapat dalam film Honoring Teacher. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai landasan teori dalam mini riset profesi kependidikan. Nah, dalam landasan teori yang kami ambil yaitu ada 3 poin. Yang pertama ialah mengenai hakikat profesi kependidikan, yang kedua ialah sejarah profesi kependidikan, dan yang ketiga ialah sejarah lembaga kependidikan itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 landasan teori yang kami ambil pada tugas mini riset kali ini. Yang pertama ialah mengenai hakikat profesi kependidikan. Profesi kependidikan profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang dapat dari pendidikan atau menempuh pendidikan khusus pada setiap proses profesi tersebut. Nah, yang kedua ialah mengenai sejarah dari profesi guru tersebut. Perkembangan guru di Indonesia pada mulanya adalah guru yang diangkat itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus sama sekali dan ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru yang disebut quick school pada masa itu. Ini didirikan pada tahun 1852 dan pertama kali didirikan di Solo. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengangkat hanya 5 guru saja untuk dijadikan guru di Indonesia ini. Nah, dan yang ketiga yaitu ialah sejarah lembaga kependidikan. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau disebut dengan PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau disebut dengan PGI, sehingga mewujudkan pemerintahan Belanda pada masa itu. Nah, pada masa kependudukan Jepang, semua kegiatan diberhentikan, termasuk PGI itu sendiri. Namun, para guru tetap terus berjuang serentak dan bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat kependidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga ialah membela hak dan nasib buruh pada umumnya. Selanjutnya ialah ada Kode Etik Guru Indonesia, yang dimana pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dan yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalnya. Yang ketiga, guru memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk memperoleh informasi dari pendidiknya sebagai pembinaan. Dan yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah dengan sebaik-baiknya
yang menunjang berhasil proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesinya, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru bersama-sama meningkatkan mutu PGRI, atau yang disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia pada saat sekarang ini. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi landasan teori dari kami dalam mini riset profesi kependidikan kali ini. Selanjutnya, mengenai pembahasan bab 3 atau metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian hasil diskusi kami, di mana adapun metode penelitian yang kami diskusikan yaitu yang pertama tempat dan waktu survei. Tempat kami melakukan survei tentang video honoring teacher yaitu di HP ataupun di laptop milik pribadi, tepatnya di rumah masing-masing. Dan waktu penelitian yang kami survei yaitu tanggal 21 April 2020 tepatnya jam 10:06 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua itu adalah subjek survei, di mana subjek survei yang terdapat dalam video honoring teacher adalah guru beserta murid-muridnya. Yang ketiga itu adalah teknik pengumpulan data, di mana kami menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu adalah dengan teknik menganalisis video tersebut agar memudahkan mengetahui apa-apa saja yang terdapat di dalam video tersebut dan dapat memecahkan masalah yang terdapat di dalam video tersebut. Dan yang keempat itu adalah instrumen survei, di mana instrumen survei yang kami lakukan adalah buku catatan atau buku harian, di mana kami mencatat pembahasan-pembahasan yang akan dicatat dan terdapat di dalam video honoring teacher, serta buku catatan atau buku harian tersebut kami gunakan untuk dokumentasi momentum yang penting yang tidak kita ketahui dan membantu peneliti dalam mengingat konteks sosial yang mendasarinya. Yang kelima itu adalah teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang kami lakukan adalah teknik memilih pernyataan pada data yang telah diperoleh melalui metode simak dan dicatat dan menganalisis data yang telah diklasifikasikan jenis-jenis pernyataan yang terdapat di dalam video The Honoring Teacher, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 4, yaitu berupa hasil dan pembahasan, yang dimana terdapat 3 pembagian dari hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama ada gambaran hasil survei, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada temuan lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu gambaran hasil survei. Nah, berdasarkan dari video yang kami tonton dan kami pahami, kami mendapat hasil bahwa pentingnya arti profesi seorang guru. Guru yang benar-benar memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Dan seorang guru yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan atau mengajarkan bagaimana nilai-nilai tentang kehidupan. Dan yang kedua itu pembahasan. Profesi guru itu merupakan profesi yang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu, seorang guru itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan saja, misalnya berupa materi-materi pembelajaran atau materi-materi tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan saja, tetapi seorang guru itu juga harus bisa memberi pengajaran tentang nilai-nilai kehidupan, karena hal itulah yang nantinya akan terus diingat dan diamalkan oleh peserta didik. Dan dalam video yang sudah kami tonton, kami mendapat makna bahwa seorang murid itu akan senantiasa mengingat dan mengenang jasa seorang guru, apalagi guru tersebut itu mampu memotivasinya. Sang guru itu bisa menjadi salah satu orang yang menjadi alasan kesuksesan si murid ini tadi. Dan yang terpenting itu, jasa seorang guru itu akan selalu abadi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada temuan lapangan. Tetapi karena kami tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan hanya menonton video pembelajaran mengenai profesi guru, jadi kami menemukan beberapa hal yang menarik pada video yang kami tonton, yaitu seperti murid-murid sekolah yang sangat menghormati guru
Mereka sangat menghormati guru, mereka sangat menghargai guru mereka. Dan kemudian si guru ini sebenarnya dia itu adalah lulusan dokter, tetapi dia lebih memilih menjadi guru karena menurutnya menjadi guru itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keren. Dan yang ketiga itu sang guru ini akan terus memilih untuk mengajar sampai akhir hayatnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari video Honoring Teacher adalah di mana kisah perjuangan seorang guru terhadap muridnya. Murid yang sempat hampir memutuskan dirinya untuk berhenti sekolah karena percuma saja dia tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya sebagai dokter. Namun guru tersebut tidak berhenti untuk mewujudkan bahwa semua bisa diwujudkan kalau kita selalu berusaha dan bermimpi. Kode etik guru Indonesia adalah yang pertama, yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga yaitu guru memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua muridnya. Dan yang terakhir yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Saran kami di sini yaitu kita harus tetap semangat dalam mencapai cita-cita kita agar apa yang kita inginkan tercapai, dan kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup, dan kita tidak boleh mudah menyerah.